Islam wa hadana ila tariqatil qadiriyah syar'iyyah maha sujudaya wa ta'ala Allah wa iyyakum ila dzakirina lahu katsiran syada la ilaha illallah wal akhir wa zahir wa batin wa syara'na Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa Salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu inna afaqil wa hayatahu wa syarabal wa nazaki bi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. La qad sallallahu fi hadha zaman syaikhuna murshidina imam wa rabbana wa sebelum buka, semoga seluruh pengorbanannya, seluruh perjuangannya Allah balas, Allah ganti dengan balasan amin. Khususan Bapak Sekali Besar Al-Fatihah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di manaqib beberapa minggu ke belakang tentang hakikat manaqiban. Tapi sebelumnya, sebelum saya kupas kembali, sebelumnya saya mohon maaf apabila mungkin saat-saat ini tidak seperti dulu lagi, artinya senantiasa bersama tidak bisa, karena tugas saya sekarang semakin banyak. Artinya ada kalanya di manaqib hari-hari tertentu tidak bisa bersama di sini kalau ada permintaan untuk mengisi manaqib di luar. Seperti kemarin hari Minggu saya mesti ngisi manaqib di Masjid Asyura Cibiru, Bandung. Sebagai manaqibnya, pemangku manaqib adalah Kiai Haji Dr. Hasan. Baru sampai sholat dulu berjamaah. Untuk mengajar waktu sampai Cimahi tidak mungkin, karena dari Cibiru ke saya saja kemarin 2 jam. Pulang nyampe ke rumah jam 2. Berangkat jam beres dulu berjamaah setengah 1 sampai jam 1. Jam 1 kurang 1
sebagaimana kemarin saya menginformasikan kepada saudara, silahkan berjalan. Jadi mohon maaf jika nanti mungkin ke depan juga baik manakib pagi atau manakib malam, jika nanti saya tidak bisa bersama karena tugas sekarang semakin banyak yang harus didatangi, tempat-tempat manakib yang harus dihidupkan. Oke, itu saya sekedar informasi. Baik ibu bapak jamaah rahimakumullah, tentang manakiban, sebagaimana yang telah saya jelaskan beberapa manakib di belakang, bahwa manakib itu adalah secara singkatnya merupakan surat dari syekh, surat dari guru. Apa maksudnya surat dari guru? Artinya manakib ini ada atau banyak sekali syarat dengan pesan-pesan moral yang disampaikan kepada para murid, khususnya umumnya kepada seluruh kaum muslimin sebenarnya. Karena manakib ini adalah merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Maka diharapkan para murid khususnya dan umum seluruh kaum muslimin yang biasa melaksanakan amaliyah manakib ini agar diusahakan mampu menangkap pesan-pesan moral yang disampaikan dalam setiap episode per bulannya. Karena setiap bulannya berbeda-beda episodenya. Karena memang hidup kita ini kalau kita tafakuri adalah per episode. Hidup kita ini per episode sebenarnya. Bisa dirasakan bulan sekarang begini, yang dialami bulan sekarang begini, yang dialami itu namanya per episode. Beres satu episode pasti akan berlanjut ke episode selanjutnya. Sama dengan manakiban. Artinya diharapkan setiap episode yang disampaikan per bulannya ini diupayakan si para pengamal manakib atau dengan kata lain para murid, para salik ini agar mampu menangkap pesan moral yang ada di dalam manqobah ini. Maka walaupun si murid belum mampu menangkap ke arah sana, karena memang bukan perkara mudah untuk mampu memahami sesuatu yang bersifat batin, itu tidak mudah. Karena diperlukan mujahadah, diperlukan dibukakannya pintu-pintu dengan cara kita bermujahadah. Contoh, seseorang yang bisa membaca belum tentu mengerti. Saya ulangi, seseorang yang membaca belum tentu mengerti. Orang yang sudah mengerti pun belum tentu merasakan. Karena ketika berbicara merasakan berarti adalah rasa yang berperan di sini. Maka dikatakan rasa ini tentu harus diolah rasanya. Alat untuk mengolah masalah rasa adalah zikir. Oleh sebab itu, kalau tidak dibarengi dengan kita banyak berzikir kepada Allah, walaupun ayat Qur'annya dibaca, tapi belum tentu merasakan. Ya. Syukuri anak yang sudah hafid Quran, syukuri, tapi jangan lantas bangga menganggap orang lain di bawahnya. Karena orang yang hafid Quran saja belum tentu merasakan ayat per ayat. Maka dalam hal ini, agar tidak kita terpleset kepada tipu daya iblis, tanamkan dalam diri kita masing-masing, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Ya, jadi kita sama-sama untuk bertawadhu di hadapan sesama makhluk dan bertawadhu di hadapan Allah. Maka manakib tadi, manqobah yang dibacakan adalah manqobah ke-15.
bisa 2 manqobah kalau waktunya memungkinkan, karena kita durasi sangat sekarang dipersingkat. Jadi sepertinya cukup 1 manqobah, kalau 1 manqobah juga panjang. Tetapi antara manqobah 15 dan manqobah ke-16 ini, kalau diambil inti atau esensinya dari isi manqobah ke-15-16 ini, intinya adalah sama. Kalau kita mampu menangkap pesan yang ada di manqobah 15 dan 16 ini. Bu, tadi bagaimana ceritanya manqobah ke-15 tentang anak yang mulai. Berarti menyimak. Kalau yang ngobrol ditanya punah pinguk, ngobrol berarti. Kalau yang menyimak didengar, oh tadi datang seorang wanita yang anaknya tenggelam di laut, datang kepada Syekh Abdul Qadir ingin anaknya dihidupkan lagi. Apa sebenarnya ini? Jadi kalau saya mengambil hikmah di balik, di asrar rahasia di balik manqobah ini, bahwa Syekh kita yang dibaca memang manqobah Syekh Abdul Qadir yang dibacanya, tetapi sebenarnya manaqib ini adalah manaqib seluruh ahli silsilah, diwakili oleh Syekh Abdul Qadir. Yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir itu pasti terjadi juga pada silsilah selanjutnya. Sampai sekarang silsilah ke-34. Karena Syekh Abdul Qadir diinjak pundaknya oleh Rasulullah, dan Syekh Abdul Qadir menginjak pundak seluruh wali Allah. Artinya apa? Bahwa setiap jejak langkah Rasul itu ada pada Syekh Abdul Qadir. Maka Syekh Abdul Qadir itu melangkahnya itu pada bekas tapak-tapak kaki Rasulullah. Oleh sebab itu, karena Syekh Abdul Qadir juga menginjakkan kakinya pada pundak seluruh wali-wali Allah, maka seluruh wali-wali Allah juga sama mengikuti jejak langkah Syekh Abdul Qadir, berarti mengikuti jejak langkah Rasulullah. Nah, baik, kita persingkat karena waktu. Manqobah ke-15. Jadi intinya yang saya bisa ambil, yang bisa saya pahami, bahwa kita memerlukan seseorang yang sudah layak di hadapan Allah, doanya yang sudah didengar, ibadahnya yang sudah diterima, sehingga apapun permintaannya pasti akan Allah beri, dikabulkan. Ini maksudnya ke sana. Jadi kita perlu seseorang yang doanya sudah layak untuk didengar oleh Allah. Artinya kita perlu wasilah seseorang yang dalam ini orang ini sudah layak untuk didengar oleh Allah. Makanya Allah tadi mengatakan, kamu pengen apa aku beri. Karena memang Allah sudah percaya kepada Syekh Abdul Qadir, karena ibadahnya luar biasa, qalbunya bersih, akhlaknya mulia, niatnya juga bagus, tujuannya bagus, sehingga apa yang dimohon oleh Syekh Abdul Qadir pasti diberi. Dan ini tidak bisa lagi seperti itu, tidak. Syekh Abdul Qadir seperti ini adalah hasil beliau bermujahadah yang tiada henti, terus beribadah, tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah melaksanakan yang wajib. Ingat, yang wajib dilaksanakan tetap. Amalan sunnah ini dilaksanakan terus tidak henti sebelum melaksanakan yang wajib dan sesudah melaksanakan yang wajib. Maka ketika terus seperti itu, pasti Allah akan mencintainya. Mencintainya di sini ini tidak berlaku untuk Syekh Abdul Qadir saja, siapa saja yang punya amalia seperti ini pasti Allah akan cinta kepada hamba itu. Nah, jadi di dalam martabah itu guru kita memesankan agar
untuk mencari seseorang yang masih hidup. Ini merupakan referensi atau rujukan dalam kita berthariqah itu harus punya syekh yang hidup yang mampu menyampaikan kepada Allah. Makanya perempuan itu, wanita itu tidak datang kepada guru Syekh Abdul Qadir yang sudah meninggal. Ini di itu ya maksudnya. Ini perlu kita harus cerdas ketika bertarikat ini. Ini mumpung diliput, nanti diupload ke internet, biar orang-orang yang bertarekat jadi melek. Kita bertarekat itu harus cerdas, Pak, harus cerdas. Artinya tidak bisa kita mengikuti sumuhun dawuh karena ketokohan seseorang, tidak boleh. Tetapi yang harus diikuti adalah keilmuan, fatwa-fatwa ulama-ulama yang dalam hal ini ilmu dan amalnya bisa dipercaya. Kalau seseorang ulama walaupun ilmunya tinggi tetapi sudah dipolitisir, sudah masuk ke ranah politik karena kepentingan sesuatu, apalagi dengan ego pribadinya, ini tidak akan benar. Pada akhirnya ilmunya akan jadi alat untuk memelintir fakta yang harus memang ada. Jadi bertarekat itu harus kepada seorang syekh yang masih hidup. Makanya markobah tadi, ini markobah tidak ada yang menolak, Pak. Ini markobah ke-15 semua tidak menolak. Artinya harus datang kepada syekh yang hidup agar syekh yang hidup ini menyampaikan kepada Allah. Karena memang level kita belum bisa untuk langsung kepada Allah. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kalau kita paham. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64, saya baca catatannya. Ada di artikel saya yang pertama. Surat An-Nisa ayat ke-64. Di sini dijelaskan. Jadi pada surat An-Nisa ayat 64 ini Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam. Itu pun yang mau, yang tidak usah dipaksa. Yang mau saja. Bahwa harus ketika kita ini melaksanakan perbuatan-perbuatan yang di luar aturan, dengan kata lain selalu menzalimi diri kita, maka kita harus datang kepada seseorang yang orang ini doanya sudah didengar oleh Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 64 diwakili oleh Rasulullah pada zaman itu. Karena Rasulullah masih ada. Datang Allah ketika engkau menganiaya diri kamu sendiri, jauh datanglah kamu kepada Rasul, mohonlah ampun. Rasul bertanya, mau apa? Saya mau mohon ampun kepada Allah. Ya, nanti saya sampaikan. Dan Allah pun mengampuni dosa-dosa orang ini dikarenakan melihat kepada orang yang menyampaikan permohonan, bukan melihat kepada kitanya, tetapi melihat kepada Rasulullah. Dulu kepada Rasulullah, karena Rasulullah masih ada. Sekarang kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Artinya ayat ini juga berlaku untuk penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Inilah wali yang mursyida. Syekh Mursyid datang kepada Syekh Mursyid, memohon ampun kepadanya melalui beliau. Nanti Allah akan memberikan ampunan kepada kita karena Allah memandang Syekh Mursyid kita. Karena Syekh Mursyid itu orang yang sudah takwanya sempurna. Orang yang takwanya sempurna adalah wali. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan jelas-jelas wali yang mursyida. Jelas wali yang mursyida. Ya. Jadi harus ada seseorang yang hidup, yang
menyampaikan kepada Allah. Ada sebenarnya sangat sangat ironis ketika kita ilmunya sudah tahu, bahkan beliau sendiri adalah penyampai ilmu, tetapi dalam hal ini tidak mau terbuka dikarenakan ego pribadi. Ego pribadi akan dipolitisi. Kenapa? Karena banyak orang menganggap kepadanya adalah layak untuk sebagai mursyid, tetapi tidak untuk menjadi mursyid. Akhirnya dengan keilmuan yang ada ini membingungkan umat. Ini bahaya ini. Ada orang yang mengatakan begini kepada saya melalui seorang, mursyid itu harus diangkat oleh Allah, kan tidak diangkat oleh muridnya. Saya bilang benar tidak salah, tetapi harus lengkap ngomongnya. Saya bilang begitu, harus lengkap ngomongnya. Kenapa harus lengkap? Saya tanya, mursyid itu diangkat oleh Allah, tapi melalui mursyid sebelumnya pengangkatannya. Adapun murid bukan mengangkat, tetapi memberitahu. Karena mursyid tidak boleh mengaku dirinya seorang mursyid. Muridnya yang tahu, yang ngomong bahwa beliau adalah sudah layak. Atau diri mursyid aku, saya mursyid, bohong begitu. Ada suara-suara ini mengatakan jangan mengikuti mursyid yang diangkat oleh mursyid. Pak Abah Awas itu tidak diangkat oleh murid, tidak. Abah Awas itu diangkat oleh Abah Anom, dilantik oleh Abah Anom. Nih saya sedang menghadap ke timur. Abah Anom mengatakan kepada saya dengan bahasa yang masih terngiang di telinga ini, bulan Syawal. Ketika manakib bulan Syawal, ke orang lain mungkin tidak ngomong, tapi ke saya ngomong langsung. Makanya saya begitu awal tidak ada, tidak bingung siapa, tidak bingung karena Abah sudah menunjukkan dengan bahasa, kalau ingin tahu potret Abah, tuh lihat mah aos aja, tuturkeunnya aos. Ini dengan orang yang tidak senang kepada Allah dipelintir, Mas Daus, dipelintir. Mereka sudah mendengar kalimat ini karena melalui orang-orang tertentu juga disampaikan dengan bahasa yang sama, termasuk kepada saya. Bahasanya, iya, maksudnya disuruh nuturkan, disuruh diawasi, katanya bukan diikutin. Astagfirullah. Ini orang teh balat ngerti enggak bahasa guru teh? Guru menyuruh untuk mengikuti tutur, bahasa Sunda. Tutur itu mengikuti, bukan mengawasi. Ini bahasanya Pak, ini katanya saya mendapatkan ini dari pengembangan pesantren katanya. Maksudnya untuk mengikuti Allah, jangan bahas itu bukan untuk diikuti menjadi muridnya, tetapi diawasi katanya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah bertolak belakang dengan guru ini. Sudah benar-benar tertutup ini manusia seperti ini. Sumun bukmun. Sudah tertutup. Guru mengatakan suruh mengikuti. Maka saya ngomong, kalau ngomong harus tuntas dari A sampai Z, harus jangan dipotong tengah-tengahnya saja. Kalau kepada saya begini tadi, kalau ingin tahu potret Abah, ditunjuk oleh Abah dong. Tuh, lihat aos aja. Bahasa Sunda, upami hoyong uninga potret Abah. Kepada saya, Pas Daus, ini saya sedang menghadap ke timur nih. Jangan diterima ya bahasa kalau Abah ngomong kepada saya. Bahasanya begitu. Kalau upami hoyong terang potret Abah, tuh tinggal we awas, tuturkeunnya awas. Bahasanya tuturkeunnya awas. Suruh mengikuti, suruh diikuti, nuturkeun teh mengikuti bukan mengawasi.
Makanya saya menuturkan abah teh. Nih, saya bertanya dulu. Ini yang barangkali tidak hadir. Ibu yakin bahwa abah anak orang yang sudah sampai kepada Allah? Yakin? Tidak ragu-ragu? Berapa persen yakinnya? 1000% yakin bahwa Abah Anom adalah orang yang sudah sampai kepada betul. Nah, saya bertanya, siapa yang sudah diajak untuk berkholwat bareng dengan Abah Anom, berdua diajak ibadah, bahkan tidak hanya 1 kali, 48 kali diajak oleh Abah Anom. Siapa di antara muridnya? Hanya Abah Awaslah yang boleh Abah Anom aja. Ini maupun diliput ini. Saya adalah saksi. Tahun 2012 setelah manakiban dari Suryalaya, saya datang kepada Abah Awas. Abah Awas bertanya kepada saya, tadi apa manakibnya? Saya ceritakan begini. Itulah doanya diucapkan sekarang, ijabahnya sudah dulu. Ini saksinya ada yang memperhatikan. Saya tahun 2012 bulan Juni diberikan gelar oleh Abah Awas Asyidik atas penyaksian saya kepada beliau. Kenapa? Saya walaupun mungkin berdasarkan etika dalam bertarekat tidaklah sopan, tetapi untuk menghilangkan suasana, untuk menghilangkan keraguan, saya bertanya. Saya bertanya begini, karena Abah berbicara begini. Jangankan, ini Abah berbicara kepada saya, saksinya ada sebagian. Bertanya begini kepada saya, jangankan para wakil talqin, yayasan, Umi sendiri tidak tahu kalau Abah, kalau Bapak dipanggil oleh Abah Anom dengan bahasa isyarat. Bahasanya begini, punten Abah, os, ini kemana nunjuk? Suruh masuk kamar, os, masuk ke dalam kamar Abah Anom. Tidak ada yang berani tanpa izin Abah Anom semuanya. Abah Awas mah diajak oleh Abah Anom, os, masuk. Bahasanya jangankan para wakil talqin, yayasan, Umi sendiri tidak tahu kalau Awas dipanggil oleh Abah Anom, os. Abah Anom itu perlu Umi kalau tentang urusan yang dohir. Ini bahasa Abah begitu. Mi, tolong ambil ke Al-Quran, tolong ambil kitab anu di anu. Itu perlu Umi. Kalau hal-hal seperti ini, urusan tentang ini, Umi sendiri tidak tahu. Dan bukan hanya 1 kali, 48 kali. Ini mulut ini, masih mulut ini, bertanya kepada Abah Awas, Abah, dipanggil teh untuk apa? Tidak sampai ke orang lain tidak boleh tahu. 48 kali. Bukan siang malam. Diajak kholwat. Allah mengatakan untuk menerima urusan rohani. Untuk menerima urusan rohani. Itu otak mikir. Kenapa? Pan Abah Awas itu seorang wakil talqin Abah Anom, tetapi harus menerima urusan rohani yang dalam hal ini bukan hanya sekali, 48 kali tanpa sepengetahuan orang lain. Hanya Abah Anom dan Abah Awas berdua di situ. Berpikir otak teh itu, mikir otak teh Pak Daus, sehingga ketemu jawabannya. Dianalogikan begini, jangankan untuk membawa ruh manusia, untuk membawa kendaraan mobil saja perlu belajar dulu kepada orang yang ahli. Saya tidak bisa nyetir mobil, coba-coba bawa mobil, namanya nekat. Hayang paeh eta mah. Konyol. Apalagi membawa ruh manusia yang bukan perkara main-main. Bukan main-main, Pak. Menjadi seorang mursyid itu bukan main-main.
Bahasa begitu, untuk menerima urusan rohani dari Abah Anom. Ini mulut ini masih, ini mulutnya masih untuk menerima urusan rohani. Pantas Abah Anom mengatakan, dibuka cincinnya. Abah Anom membuka cincinnya, buka. Bahasa Sunda, genggam. Genggam Bani Hawa, Bani Adam jeung banati Hawa seperti cincin ieu digenggam ku urang. Yuk pakai, dipakai tuh, yuk pakai. Ini isyarah pengangkatan kemursidan itu tidak dengan harus dengan di atas kertas tanda tangan di atas materai, tidak. Cukup dengan isyarah seperti sudah cukup. Contoh sorban pemberian Abah Anom langsung yang bisa dipakai diberikan, cincin langsung diberikan di tangan kanan beliau. Apalagi banyak bukti-bukti. Bahkan kitab Insan Kamil yang karangan Abah Sepuh Syekh Abdul Mubarak menggambar nih, kelihatan nih, kelihatan bu, nggak ketinggali. Ini saya bukan orang politik ya, punten ya. Warna kuning bukan orang Golkar saya ya, saya orang tarekat ya. Gambar 3 ikan ini adalah hasil karya buah tangan Abah Sepuh pada kitab Insan Kamil karangan beliau. Gambar ikan 3 melambangkan ikan 3. Ini gambarnya. Maka saya pajang di sini. Dikhawatirkan disangka saya orang politik, saya bukan orang politik ya. Saya tidak akan bawa politik. Karena paling kalau senang saja ke warna kuning saya mah. Ya. Karena abang juga dulu sudah suka sama warna kuning. Ini gambar ikan adalah hasil karya Abah Sepuh, ada di kitab Insan Kamil. Saya salah satu saksi yang menyaksikan kitab itu. Makanya Abah mengatakan, tah orang teh asyik, orang yang membenarkan. Ya. Jadi banyak bukti-bukti otentik. Tetapi karena orang ini sekarang sudah terjadi politik di dalam tarekat, sehingga mereka tutup, akhirnya matanya tertutup, telinganya tertutup dengan hal-hal yang benar. Kalau mau jujur dalam hati sanubari mereka mengakui tidak ada di antara jutaan murid Abah Anom yang ilmunya, amalnya, akhlaknya melebihi Abah Aus, tidak akan ada. Tidak akan ada. Sok ditanya, siapa yang sudah mampu tidak tidur selama 3 tahun 5 bulan? Maaf, Abah Anom tidak tidur 3 tahun 6 bulan. Itu tidak tidur siang malam. Saya tidak ngeh tadinya. Begini bahasa Abah Pak Daus, bahasanya begini. Atuh supir gak kudu aya kenaikan, masinis gak kudu aya kenaikan. Saya kenapa Abah teh kudu kenaikan? Oh ternyata baru inget, Abah Anom ketika riadoh 3 tahun 6 bulan Abah Aus di samping beliau. Berarti barang Abah Anom tidak tidur, Abah Aus juga tidak tidur. Pantas pengeman amanah Kiai Haji Zainal Abidin Anwar mengatakan dari beliau, saya mah bahasa Sunda kamunya. Saya kalau bahasa Indonesia begini, saya mah baru juga 1 tahun sudah keluar air mata darah. Tapi tuh orang Cicuri mah eta kuat. Tersare berang puting tidak tidur siang malam sama dengan Abah Anom kuat. Apakah ini bukan bukti? Makanya salah satu hilqah dari Abah Anom diberikan kepada Abah Aus itu adalah karena Abah Aus sudah berhasil dalam meraih suluknya sudah tamat dari gurunya. Karena seorang mursyid itu di samping warasatul anbiya, beliau adalah warasatul suluk syekhnya. Apa warasatul suluk? Mewarisi ilmu-ilmu dari syekhnya.
Jadi sudah panah kepada syekhnya, sudah tidak membawa organisasi pribadi, sudah. Jadi seorang mursyid itu beliau akan mencetak penerusnya yang pasti penerusnya ini sama dengan beliau. Mustahil berbeda. Pasti sama. Cara beliau berucap, cara beliau berkata, cara beliau duduk, cara beliau ibadah, semuanya pasti sama. Ini saya ngobrol dengan ikhwan senior orang Ciawi, mengatakan begini, lamun hayang apal Abah Anom, ini dari ikhwan senior ini, lamun hayang apal Abah, kalau ingin tahu Abah Anom mah tinggal we tarjeman gawas da eta mah meles Abah Anom, sagalana semuanya mirip Abah Anom itu Abah Anom. Makanya Abah Anom tidak salah ke saya ngomong begitu. Kalau ingin tahu potret Abah mah tuh tinggal lihat saja aos, itu potret Abah. Bahasanya koma tuturkeunnya ikuti ya. Tuturkeun aosnya bahasa itu. Ikuti aos ya. Itu bahasa Abah Anom kepada saya. Terserah saudara-saudara mau tidak percaya atau terserah. Yang penting Abah Anom sudah berkata begitu kepada saya. Tak percaya, tanyakan ke Abah Anom sorangan jing. Oh bisa masa. Jangan begini saudara-saudara ngomong. Kepada itu juga Allah mengirim. Siapa yang akan dikirim oleh Allah? Jangankan kepada Allah, kepada Abah Anom saja sudah tidak kenal. Kepada gurunya saja, kepada Abah Anom saja sudah tidak kenal, apalagi kepada Allah. Tolol. Otaknya kemana orang? Kalau memang betul kepada Abah Anom kenal, tanya dong kepada Abah Anom, Mbah, siapa penerus Abahnya? Tanya sendiri kalau memang kenal. Maka Pak pantas Abah Anom berkata begini. Ini kemarin dibahas sebenarnya. Bentuk kalimatnya khobar teh pernyataan, tetapi maksudnya adalah perintah. Bahasa Abah Anom, kalau bahasa Sunda ngomongnya, lamun teu daek nuturkeun aos mah, keun bae da Abah mah teu ulem kamarenehanana, Abah mah teu butuh kamarenehanana, Abah mah butuh aos. Itu bahasa Abah Anom, bisa dilacak itu. Silakan dilacak. Tahun berapa ngomongnya? Cuman Abah Anom ngomong begitu terhadap Abah Aos. Kalau bahasa Indonesia begini. Kalau tidak mau mengikuti Aos, Abah mah tidak ngundang kepada mereka. Abah mah tidak butuh kepada mereka. Abah mah hanya butuh kepada Aos. Ini kalimat khobar, pernyataan dari Abah Aos, seorang syekh mursyid kamil oleh Abah Anom. Tetapi intinya adalah perintah agar kita mengikuti Abah Aos. Karena memang di dalam bertarekat itu harus ada seorang syekh yang hidup, yang bisa ditanya, yang bisa dipegang tangannya, yang bisa dilihat wajahnya. Jangan menutup mata, menutup telinga ini. Mereka baca kitab, tetapi kitabnya tidak tahu dikumahakeun. Di dalam Anwarul Qudsiyah sudah jelas, kemursidan itu bukan milik seseorang, itu adalah milik Allah. Dan bertarekat itu tidak mesti harus dibawa seorang mursyid, satu pun tidak bisa. Bertarekat itu tidak harus dibawa seorang mursyid, tidak. Bahkan ketika wafat mursyid awal, buru-buru cari pelanjutnya yang hidup. Karena ketika sebuah tarekat tidak ada mursyid yang hidupnya, berarti tarekat itu bubar tarekat. Jadi goel mu'tabarah tarekatnya. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. 7 syarat tarekat mu'tabarah, 7 syaratnya. 1,
adanya mursyid yang hidup. Kedua, adanya murid. Tiga, adanya wirid. Keempat, adanya baiat atau talqin. Lima, adanya silsilah. Enam, adanya zawiyah atau madrasah-madrasah. Ketujuh, adanya etika atau adab dalam bertarekat. Kalau 7 komponen yang dikatakan 7 komponen ini merupakan 7 komponen utama yang bekerja secara sistemik. Ngerti mak? Mak, ngertos tuh? Nah sistemik tuh mak? Artinya 7 komponen ini tidak bisa terpisahkan salah satunya. Semua komponen ini harus ada. Jika komponen yang 7 ini ada, maka tarekat ini masuk syarat atau kategori tarekat yang mu'tabaroh. Sekarang bertarekat mursyidnya tidak ada, berarti kurang syaratnya. Ini jangan dipelintir mengatakan mursyid mah tetap saja Abah Anum. Kata siapa? Kalau memang Anda kenal kepada Abah Anum, tanya dong Abah Anum. Bangsa Bapak Budi, upami aya rencangan kukuh itu sangengkeun saur iya gitu nya. Lamun kenal ka Abah Anum mah tanyakeun langsung ka Abah Anum atuh gitu. Bang ribut. Lamun bener kenal ke Abah Anum, tanya ke Abah Anum langsung. Lamun memang bener. Karena apa? Punten, di dalam kitab Sirur Asror, ini yang punya ya, yang punya kitab Sirur Asror, silakan Anda buka halaman 170 sampai halaman 173. Kitab Sirur Asror yang warnanya biru. Terjemahan Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab. Terjemahan beliau. Di situ dijelaskan. Di halaman 170 dikatakan wajib mencari mursyid yang hidup itu untuk mencapai ruh agar mengenal kepada Tuhannya. Pembimbingan batin si murid akan terjadi jika terjadi pembimbingan yang zahir oleh ahli talqin atau seorang mursyid. Di halaman 173 jelaskan, seorang mursyid itu akan membimbing kepada yang selevel. Yang satu level, komunikasi itu yang satu level. Lamun mursyid sareng komunikasi. Dan di halaman 173, seluruh para wali-wali Allah, aulia Allah yang sudah terkait ke akhirat, yang sudah berpulang ke rahmatullah, itu tidak bisa membimbing murid langsung, tidak bisa. Tidak bisa membimbing keirsyadahan langsung kepada murid, tidak bisa. Karena mursyid akan berkomunikasi dengan mursyid lagi. Makanya oleh Abah Anum dijelaskan lagi dalam kitab Miftahus Sudur. Dikatakan wa tujawibuhu al-wahil masayyih minal syekh al-hayyi ila Rasulillah ila Allah azza wa jalla. Itu Abah Anum nyatet di Miftahus Sudur. Terjalin komunikasi yang harmonis terus, komunikasi dari para masayyih, para mursyid-mursyid yang sudah tidak ada, para mursyid yang sudah berpulang ke akhirat, minal syekh al-hayy dengan syekh mursyid yang hidup. Jadi komunikasi itu antara syekh mursyid yang sudah tidak ada dengan syekh mursyid yang hidup, yang pada akhirnya akan disampaikan langsung kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu. Jadi kesimpulannya, syekh mursyid yang hidup merupakan pintu masuk kepada para syekh yang sudah tidak ada. Syekh yang tidak ada yang akan mengantarkan kepada Rasulullah. Dari Rasulullah diantarkan kepada Allah. Itulah isi dari esensi Quran surat An-Nisa ayat 64. Allah memerintahkan kamu itu agar datang kepada seseorang yang mampu memintakan ampun kepada Allah, yang doanya sudah layak didengar. Ya. Jadi ayatnya dibaca tapi belum tentu dipahami. Ini salah satu ayat
yang menyuruh kepada kita, Allah menyuruh kepada kita agar kita memiliki seseorang yang masih hidup. Catat nih, harus memiliki guru yang masih hidup, yang guru ini sudah layak didengar oleh Allah. Ya, jadi Anda yang baru bisa hafal Quran jangan bangga, karena belum tentu Anda ngerti, belum tentu. Buktinya ada yang masih mengatakan, kenapa harus pakai wasilah? Kan di dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum. Betul. Ini pakai dalil, Pak. Dan ini pun saya bahas, tenang, saya bahas. Nah, di halaman ketiga saya catat, karena permasalahan di masyarakat seperti ini terjadi dan ini telinga ini dengar. Makanya saya bentuk dibuat pernyataan. Nih, kalau pengen tahu, muncul sebuah pertanyaan di masyarakat Muslim. Ini hasil observasi saya di masyarakat ini. Pertanyaan, mengapa di dalam mendekatkan diri kepada Allah, para pengamal tarekat sering menggunakan perantara atau wasilah orang-orang yang ruhnya dianggap suci? Dalam hal ini guru mursyid. Bukankah Allah sendiri yang menyatakan ud'uni astajib lakum? Ini pertanyaan. Artinya kita bisa mohon secara langsung kepada Allah tuh, tidak usah pakai wasilah. Apakah hal ini bisa dibenarkan menurut hukum? Ini pertanyaan. Ini terjadi di mana-mana. Tidak usah pakai guru, tidak usah. Kumaha mikirna. Rizky, bisa baca nggak mau guru? Pakai guru? Bisa nggak mau celana? Gampang pakai celana pakai guru. Mamah tuh guru nak. Tah jangan kia pakai celana teh guru eta teh. Tong boro ibadah pakai celana ge kudu pakai guru. Cek guru teh. Kalau pakai celana yang kanan dulu ya. Nah, kia pakai cek mama teh kau pungkur kieu cek mama teh. Eta teh guru urang dina bab hayang bisa pakai celana. Ayeuna pan bisa pakai celana. Pakai celana ge kudu pakai guru komo ibadah. Kalau hayang menghadap kepada Allah, teu pakai guru mah atuh tulalit. Nah, ini saya jawab. Ya, menggunakan wasilah atau perantaraan mendekatkan diri kepada Allah melalui guru mursyid, ya, tidak salah, tidak salah. Yang salah itu jika mentuhankan guru, itu salah. Bukan hanya salah, sesat begitu mah. Guru dianggap Tuhan, salah ya. Kalau dia jadikan perantara untuk agar kita mampu mendekatkan diri kepada Allah, karena guru mursyid itu orang suci, orang yang sudah mampu bersama-sama dengan Allah. Perintah Nabi di dalam kitab Khazinatul Asrar dikatakan kun ma'allah fa ilam takun ma'allah fa kun ma kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kalau kita belum mampu bareng sama Allah, deketan, bergabung dengan orang yang sudah mampu bersama Allah, karena orang ini yang akan menyampaikan kamu kepada Allah. Itu. Jadi ini manqobah sekarang adalah syekh kita memberikan khobar, menyampaikan pesan agar kita memiliki seorang syekh yang hidup, yang sudah layak didengar doanya, yang sudah diterima ibadahnya. Bukan hanya untuk murid, semua umat Islam ya harus mau. Kalau menganggap orang tarekat tidak pakai Quran, ini buktinya Quran pakai. Dan sudah dipraktekkan. Buktinya ada. Hadisnya ada. Prakteknya seperti ini prakteknya.
mah ya kumaha mikirna menganggap tidak usah pakai wasilah. Semua ibadah pakai wasilah, semua ibadah pakai wasilah. Ingat, ibadah haji pakai wasilah. Kamana? Ka Mekah heula. Lamun teu ka Mekah hanya ka Halim teu jadi hajina. Eta mah haji halimah. Haji nepi ka Halim balik teh ka imah. Teu jadi haji teh ka Mekah heula. Puasa pakai wasilah. Naon? Ngosongan patuangan, mengosongkan perut wasilah eta teh. Naon? Zakat pakai wasilah. Naon? Nih, kepada mustahik memberi itu teh wasilah. Salat pakai wasilah, pakai gerakan lucu wasilah eta teh. Semua ibadah pakai wasilah. Ya. Lamun hayang nepi ka Allah, lamun teu hayang nepi mah teu urusan eta mah saya mah teu moal ka eta. Sabab kita mah ingin sampai kepada Allah. Makanya ketika ibadah ingin sampai kepada Allah harus mau bersama-sama, harus mau bergabung, harus mau mengikuti orang yang sudah sampai kepada Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam Quran surat Luqman ayat ke 15, wa tabi' sabila man anaba ilayya, itu bahasanya. Ikutilah orang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi kita ini sedang seperti ini, sedang duduk mengikuti orang-orang yang sudah sampai kepada ini. Inilah majelis kesukaannya ini. Ya, alhamdulillah. Maka agar yakin, ini masih cukup waktu nih. Wah, sudah lewat ya. Tentang masalah yakin, boleh 5 menit lagi Bu ya? Ya, bonus. Masalah keyakinan tidak bisa bim salah bim, maaf. Masalah keyakinan seseorang tidak bisa bim salah bim, tercetak begitu saja, tidak bisa. Proses. Maka tanda helm saya ada ayat, di helm saya ada. Baru di musik tikar ini saya pasang. Nah, baca pada nih. Hayang segala insan mah minyu sarimi weh jangan. Semua perlu proses. Keyakinan perlu proses. Segala sesuatu perlu proses. Lamun hayang instan mah minyu sarimi weh jangan. Itu mah instan. Seperti ketika kita ingin yakin, prosesnya harus memenuhi 5 tahapan. 5 tahapan Bu Haji. Pertama, harus berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak katakan yakin, tidak bisa. Orang tidak tahu ilmunya mah mendengar A, ikut ke A, dengar B, ikut ke B. Tidak punya keyakinan, maka harus berilmu agar yakin. Kedua, harus beramal sesuai petunjuk dari syekhnya. Jadi ketika kita ingin tahu nih, sebenarnya begini Pak Imam, ini mudahnya saja logika. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Pak Imam, maka agar diketahui ikuti saja pekerjaan Pak Imam. Itu pasti akan tahu, oh berarti Pak Imam ini kualitasnya seperti ini. Seperti saya pernah mendengar ungkapan dari Kiai Soleh, jangankan ibadahnya, Syekh Mursi itu cara duduknya saja sudah sulit. Tadinya saya tidak percaya. Jangankan ibadahnya, cara duduk beliau saja untuk diikuti tidak bisa, sulit. Saya mencoba ikut beliau, benar Pak. Cara duduk beliau saja saya tidak mampu. Duduk kita mah kayak ada dan tadi. Itu gitu gak? Mudah lah. Apa mah tidak seperti itu ketika mana kiban, jangankan ngobrol apa mah henteu. Kan ngobrol wae teh teu nyunah ka guru eta. Apa mah begitu dibaca Al-Qur'an langsung. Tungkul teu goyang ka kanan ke kiri henteu. Orang mah beda orangnya. Jadi kudu beramal sesuai petunjuk ti guru supaya dibukakeun.
Nu katiluna ikhlas migawena udah kapaksa. Oh, lila datuin mana tiba. Serius Lecok eta di dieu teh. Lila teh camat teh cangkul. Baperi beuteung gitu. Itu kadeke ge can anggeus buru-buru kayak teman teh kadeke. lu cara mana gitu cangkeun. Kalau itu sing ridho supaya paham siapa sih awal nanti kan dibukakeun. Kalau sekedar hanya kiainya pasti orang tahu oh Kiai Haji Muhammad Al-Ghaus. Tetapi untuk mengetahui hakikat syekh itu tidak bisa dengan tidak mengikuti beliau, tidak bisa. Saya sendiri merasakan oh benar. Ayeuna mah ngarasakeun bangsa bahwa mah cenah-cenah ayeuna mah alhamdulillah sudah Allah berikan orang bisa ngarasakeun benar ternyata guru bersalah. Jadi gitu nama Allah. Karena ikut beliau terus tuh. Nu kahijina kudu berilmu, kaduana beramal sesuai petunjuk ti guru, katiluna ikhlas midamalna, kaopatna kudu beradab ka guru jeung sasama murid. Harus punya adab kepada guru teh jeung ka sasama murid. Adab kepada sesama murid tidak menepuk dada. Akang mah geus 15 tahun ya jalan tarekat. Tidaknya mah karek 5 tahun hadapan saya henteu mah. Tidak beradab. Dalam tarekat tidak berlaku itu. Bempeng diliput. Di dalam bertarekat tidak dijamin lama dan sebentarnya. Tidak dijamin senior junior. Tidak dijamin jam kerja atau masa kerja jam terbang tidak berlaku. Syukuri, anda sudah lama syukuri, tetapi jangan bangga menepuk dada. Buktina banyak orang yang bertarekat lama, tetapi pekerjaannya masih jauh dari aturan-aturan yang oleh guru tetapkan. Sebab ngamalkeun amaliyahna mawa karep. Lamun ngamalkeunna mawa karep sorangan mau dibukakeun hikmahna ku guru. Jadi dalam bertarekat mutlak ngarti teu ngarti amalkeun. Saur pangasabah mah pait hakan pait sigit pahang hakan kesen telek ngarti teu ngarti laksanakeun tah eta. Laksanakeun ngarti teu ngarti mumpung teu ngarti laksanakeun we. Kayak gitu. Seperti mana ke ditanya teu ngarti kan dari nama sok naon. Mana kita surat ti guru pesen yo tah abah teh ngirim pesen tah supaya maneh teh kieu pesen di nama Qobah ke-15 supaya kita memiliki seorang syekh yang hidup yang mampu memohonkan segala permohonan kita, memohonkan ampun segala eta pesana teh eta. Jadi mutlak harus ada syekh yang hidup. Orang percepatlah. Nu kalimana jangan berburuk sangka kepada guru. Bu, osok buruk sangka ke guru osok. Hanya bohong ah. Osok. Kadang-kadang. Ayo di bejaannya ka guru mursyid mah teu meunang buruk sangka. Contoh buruk sangka teh kieu. Abang mata adil, alika itu moni pagi dia dipoto tarik abdi moningan hese dipoto ge segala tetemunang. Nah, eta bersangka kok Bu. Alika itu moni ga lu dicek dipegang gitu. Alika abdi moni salewat we abang mah juga teu adil ka abdi mah. Eta bersangka, ngering sangka gitu. Sama murid itu sama, tidak ada murid emas, tidak ada murid perak, tidak ada murid perunggu, tidak ada. Sama di hadapan guru mursyid. Ya. Tetapi yang membedakan adalah tugas saja. Beda tugasnya. Seperti saya ngahidmat melalui sebagai wakil talqin Abah, khidmat sama ngahidmat kepada Abah. Ibu bapak sama berkhidmat kepada Abah naon ngamakmurkeun manakiban sarua. Sama, tidak ada bedanya. Jadi tidak ada depan belakang.
Tidak ada senior junior. Tidak ada murid emas, murid perak. Tidak ada, tidak berlaku ya. Jadi kita sama-sama saja belajar. Mudah-mudahan kalau yang 5 ini tadi dipraktekkan, diamalkan, nanti Anda saudara-saudara akan dibukakan siapa hakikat Syekh Mursyid itu akan tahu. Akan tahu. Kenapa Allah mengatakan? Kenapa? Nih sangat rentan sebenarnya kalau udah dengar orang tidak suka. Saya pernah mengatakan demikian. Kenapa dikatakan? Namamu aku jadikan sama seperti namaku dalam hal keutamaannya dan kemanjurannya. Itu Allah sampaikan mempercayakan kepada Syekh seperti itu. Orang yang tidak yakin, wah murtad ke Allah, terserah. Cuman Allah sendiri mengatakan namamu aku jadikan sama seperti namaku dalam keutamaannya dan kemanjurannya. Berarti ketika kita menyebut Abah Aos, kita sama dengan memanggil kepada Allah. Jadi, maka saya suka dikaromati wasyafati masalah karena saya belum mengenal kepada Allah, belum jauh saya. Kenalnya saya kepada guru. Biar saja nanti guru yang menyampaikan. Begitu Pak Iman, ya. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Kalau ada apa-apa menjerit dalam hati, Abah mohon sampaikan. Eta di bocorannya ada cerita begini. Seorang murid Abah sakit, cuman beliau tidak mau meminta sembuh, biar aja dinikmati sakitnya. Mudah-mudahan kiparat dosa. Eta Abah begini, Pak, coba atuh minta ke Allah teh. Pakai referensi Abah we lah. Sok ka Allah minta ceuk Abah gitu hayang cager. Sampai ka begitu guru mursyid, sok atuh minta ke Allah. Atas nama Abah, kata Abah gitu sok. Ngomong teh tiga kejekan baturan seperti kepada teman. Ceuk Abah hayang cager gitu sok ieu sok minta. Sampai ka begitu sayangnya mursyid kepada murid. Nepi ka sok pake ngaran Abah pake. Beliau bertanggung jawab, Pak. Ini bukan hal main-main ini. Pakai bocoran dah, pakai dah. Ini mau dibahas lah pakai Abah. Saya mah sudah dari dulu, tahu? Saya mah sudah dari dulu dengan kemuliaan bangsa Abah. Makanya saya kalau berdoa di dalam situasi bukan manakib tapi ya di luar manakib, kalau disuruh berdoa, doa pakai doa manakib tapi ditambahin satu. Allahumma bi asmaikal husna wa bi asmaikal nabiyikal mustafa wa bi asmaikal walika abdul muqaddim mustafa wa bi asmaika walika Abah Aos mustafa. Eta saya. Kalau saya seperti itu ikut silakan, tidak juga terugi. Ya, itu saja. Jadi doanya catat. Ada di sini. Ada mal. Panjang doanya. Doa manakib ada di sini ada. Ya, ada. Jadi intinya alhamdulillah kita sudah punya guru mursyid yang hidup ya, yang sudah layak di hadapan Allah, yang akan menyampaikan kita ke hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diakui menjadi muridnya dan beradab yang istiqomah. Semoga Bapak Haji Budi sekeluarga besar Allah kabulkan segala hajatnya, hajat dunia juga seluruh yang bersama-sama menjadi pelaku, pengaman, pelestari dan pendukung acara manakib ini. Semoga semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di karomati wa syafati Al-Fatihah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muslim.
Terima kasih kepada Bapak Haji Budi yang telah memfasilitasi kita semuanya sehingga kita semuanya bisa beramal yang berjamaah. Terima kasih kepada penguasa Kiai Lukman Kamil Ashidik yang tidak hentinya, tidak bosannya selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh beliau bisa menambah keyakinan kita, bisa menambah rasa cinta kita kepada guru agung kita sekalian. Terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang telah memperjuangkan waktunya bisa menghadiri acara menakib ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berbuah di hari kemudiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.